Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang prosedur dan fungsi. Gimana nih caranya kalau kemarin kita udah membahas nih, ada metode yang berparameter ya. Jadi prosedur dan fungsi kemarin ada yang berparameter, terus ada yang tidak berparameter. Tapi kali ini kita akan merancang sebuah program yang mana kita akan menampilkan status kelulusan dari siswa dan datanya nanti diproses oleh prosedur dan fungsi kayak gitu teman-teman. Daripada kalian penasaran, simak aja videonya sampai selesai. Jadi untuk yang langkah awal teman-teman, seperti biasa kalian buka untuk compiler kalian Dev C++, kita buat file baru ya teman-teman. Sekarang kita buat untuk header kita yaitu include iostream. Oke, di bawahnya kita manfaatkan namespace ya. Ya, kita masih pakai namespace std aja. Nah, jadi untuk prosedur dan fungsi yang kita buat nanti ya teman, kita buat satu prosedur dan buat satu fungsi. Ya, jadi untuk fungsinya nanti rencananya saya pengen memanfaatkan fungsi itu dan kita proses di dalam prosedur, dan prosedurnya itu nanti kita proses di main program kita. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi value yang ada di fungsi kita akan operasikan di dalam prosedur, dan prosedurnya baru kita operasikan atau kita panggil di main program ya. Jadi mereka saling berhubungan dan semuanya dipanggil tapi menggunakan struktur yang mantap teman-teman. Oke, langsung aja. Pertama, saya pengen punya sebuah fungsi ya. Fungsinya di sini bertipe data bool ya. Jadi untuk mendeteksi apakah seorang siswa itu lulus atau tidak teman-teman. Jadi saya pengen nanti untuk siswa itu ketika nilainya lebih dari 75 dia dinyatakan lulus, tetapi apabila kurang dari atau sama dengan 75 dia dinyatakan tidak lulus ya. Jadi di sini saya berikan untuk fungsinya, saya kasih nama kelulusan atau lulus gitu aja ya. Jadi fungsi lulus ya, ini fungsi. Dia memiliki yang kita proses kan nantinya nilai, otomatis di sini memiliki parameter. Parameternya itu adalah integer, dia adalah nilai ya, kayak gini. Jadi sekarang kita sudah memiliki satu fungsi dengan nama lulus. Ya, fungsi lulus dan memiliki parameter berupa nilai, dan kita di sini akan memberikan fungsi di dalamnya atau apa ya, kegunaan atau proses ya, kita eksekusinya itu di dalamnya sini. Jadi apabila nilai ya, jadi kita kasih if apabila nilai yang nanti kita inputkan itu ternyata lebih dari ya, jadi nilai itu lebih dari 75 dia akan dinyatakan lulus ya. Jadi kalau lulus kita akan return ya, return oke, true ya. Ya, seperti ini. Jadi jika nilainya lebih dari 75 maka akan kita katakan bahwa lulus ini adalah berkondisi benar kayak gitu ya. Jadi value-nya lulus ini adalah true kayak gitu teman-teman. Ya, selanjutnya apabila tidak nih ya, else ya, ketika tidak maka kita akan return false. Oke, kayak gini teman-teman. Jadi untuk apabila lebih dari 75 dia adalah bernilai benar. Kalau dia kurang dari atau sama dengan 75 dia akan bernilai salah. Oke, ini fungsi kita teman-teman. Fungsi kita udah beres. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah prosedur ya. Prosedur, ingat bagaimana penulisannya, pakai void nih ya. Ya, jadi voidnya nanti adalah void data siswa. Oke, data siswa seperti ini. Ya, dan data siswa ini nanti kita punya dua data teman-teman. Yang pertama itu adalah nilai. Ya, kok nilai, nama dulu ya, nama siswanya. Jadi kita pakai tipe data string, nama, terus kita memiliki nilai. Jadi setiap siswa itu nanti yang kita inputkan dia memiliki nilai. Ya, otomatis di sini kita berikan nilai. Nilainya itu adalah tipe data integer teman-teman. Jadi int terus nilai. Seperti ini. Oke, kita save dulu ya. Kita save, kita kasih nama di sini adalah method part 3 ya. Part 3. Oke, mantap. Ya, seperti ini. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan di dalam teman-teman? Jadi di dalam kita akan melakukan yang namanya pemanggilan ya. Jadi kita akan memanggil fungsi lulus. Oke. Jadi kita ketikkan saja di sini lulus. Dalam kurungnya adalah nilai. Ya, jadi di sini di dalam prosedur data siswa kita akan mengakses fungsi lulus dan kita akan memproses variabel nilai. Jadi variabel nilai yang ada di dalam void data siswa atau prosedur data siswa akan diproses menggunakan fungsi lulus kayak gitu teman-teman ya.
Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Ya, jadi lulus akan diproses di sini. Ya, setelah fungsi lulus ini kita panggil teman-teman. Jadi lulus ini nanti setelah diproses, di bawahnya kita cout kan nih ya. Jadi nanti kita akan menampilkan nih nama dari siswa itu, terus nilainya berapa dan dia dinyatakan lulus atau tidak. Ya, jadi kita cout kan di sini bahwa nama itu adalah semisal di sini variabel nama. Ya, karena nama ini nanti kan dia sebagai parameter ya teman-teman. Jadi parameternya nanti nama ini value-nya kita menggunakan inputan keyboard teman-teman. Jadi nama titik dua variabel nama, kita endline, lalu di bawahnya kita buat cout-an lagi yaitu nilai ya. Jadi nilai spasi titik dua, di sini kita rapikan aja ya. Ya, terus di sini kita berikan variabel nilai. Oke, kita endline. Ya, seperti ini. Oke, yang terakhir ya di bawah kita berikan cout. Dia adalah status ya. Ya, apakah lulus atau tidak ya, itu yang kita buat tadi ya teman-teman. Kita rapikan di sini, kita endline. Oh, nggak usah endline ya. Jadi kita cukup memberikan status terus kita titik koma. Karena setelah status ini kita nanti akan memberikan outputan berupa statement lulus atau tidak. Dan lulus atau tidak itu bergantung dari nilai yang kita berikan atau nilai hasil dari prosesan yang ada di fungsi lulus. Oke. Jadi kita berikan if di sini. Ya, jadi if-nya seperti ini teman-teman. Jadi if apabila ya fungsi lulus ya, lulus yang berparameter nilai itu bernilai benar kayak gitu teman-teman. Jadi jika lulus dengan parameter nilai itu bernilai benar, maka kita akan cout di sini adalah lulus ya. Seperti ini. Baru di sini kita berikan endline. Nah, tapi apabila tidak ya, apabila ternyata fungsi lulus itu tidak memberikan nilai berupa true ya, dia tidak bernilai true, nilai apanya? Nilai kembaliannya itu tidak benar, maka kita akan menampilkan di sini cout bahwa statusnya dia tidak lulus ya. Ya, seperti ini, terus kita endline. Siap. Nah, berarti kita sekarang sudah punya dua void ya, atau kok dua void ya. Kita sekarang sudah memiliki dua metode, teman-teman. Yang pertama itu berupa fungsi, yang kedua ini berupa prosedur. Oke. Nah, sekarang baru kita membuat program inti kita atau main program kita. Ya, jadi ketikkan saja int main di sini. Ya, terus kita berikan dua variabel sesuai dengan yang akan kita proses, teman-teman. Jadi di sini kita buat string. Pertama adalah nama. Yang kedua adalah integer, dia adalah nilai. Oke. Ya, kalau sudah di sini kita cout kan, kita akan memasukkan nama. Ya, seperti ini. Masukkan nama. Kita titik koma terus kita karena nama itu bisa jadi lebih dari satu kata ya, teman-teman. Jadi kita pakai yang namanya getLine. Ya, kita getLine, apa yang akan kita lakukan? Cin terhadap variabel apa? Nama. Oke. Titik koma, baru di bawahnya kita coutkan lagi. Apa yang akan kita coutkan yaitu masukkan nilai. Ya, kita spasi, kita titik dua, kita titik koma. Oke, di sini kita rapikan sedikit ya. Kalau sudah kita baru cin kan ya, ingat kalau integer itu kita tidak bisa menggunakan getLine ya. Jelas integer itu tidak ada spasinya, teman-teman. Integer tidak ada spasinya. Kalau sudah kita cin terhadap variabel apa? Nilai. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sekarang kita sudah punya dua variabel yang sudah kita isi menggunakan inputan keyboard, teman-teman. Selanjutnya kita akan memanggil nih. Jadi kita akan memanggil prosedur ya. Jadi yang kita panggil itu bukan fungsi ya, teman-teman, ingat. Karena fungsi itu kita panggil di dalam prosedur. Dan prosedur kita akan proses di dalam main, kayak gitu ya. Jadi kita panggil data siswa di main kita ya. Jadi data siswa, untuk parameternya dia adalah nama dan nilai seperti ini. Oke, kita save ya. Jadi program kita lebih terstruktur ya, teman-teman. Jadi di sini sudah ada fungsinya sendiri, terus di sini sudah ada prosedurnya tersendiri, terus di bawah sudah ada mainnya. Oke, kalau sudah kita save, kita compile and run. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Kita akan menginputkan nilai nama ya. Jadi namanya ini kita berikan value, semisal namanya siapa ya? Namanya semisal Aditya Agam. Oke, seperti ini. Aditya Agam. Semisal nilainya dia adalah 80. Oke. Ya, karena 80 ini lebih dari 75,
seharusnya dia akan mendapatkan status lulus, teman-teman. Seharusnya ya. Kita enter. Ya, di sini namanya adalah Aditya Agam, nilainya 80 dan statusnya lulus ya. Berarti sesuai ya, teman-teman. Oke, sesuai. Kita coba compile and run sekali lagi. Kita buat yang kondisi tidak lulus ya. Semisal namanya adalah ya, ini nama idola kita Alex ya. Ya Alex, ya terus nilainya semisal dia 74. Oke. Ya namanya Alex, nilainya 74 dan statusnya tidak lulus. Oke. Ya masih ingat ya teman-teman, kalau kalian pengen nyoba untuk program yang kita tidak compile berkali-kali ya. Jadi bisa looping tapi nanti screennya ini kembali seperti kita baru awal compile. Itu seperti tutorial sebelumnya kita udah bahas tentang clear screen dan memanfaatkan looping do while. Ya silakan kalian otak-atik sendiri gimana caranya program ini biar nanti bisa looping berkali-kali ya teman-teman. Jadi loopingnya berkali-kali, terus untuk di awal inputannya nanti kembali seperti clear screen di awal compile kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin ini pembahasan kita tentang pemanfaatan prosedur dan fungsi dari metode ya. Ini kita membuat metode yang berparameter untuk menampilkan lulus dan tidak lulus. Ya silakan asah logika kalian sendiri teman-teman untuk menerapkan program-program yang lebih rumit lagi agar kita nanti tujuannya bisa mahir melakukan pemrograman C++. Ya seperti itu teman-teman. Ya mungkin ini pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan secara penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.